Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan menceritakan sebuah film inspiratif, kali ini saya membawakan alur cerita yang bertema balap mobil. Balapan dilakukan di sirkuit, oleh banyak tim yang tentunya ingin menjadi juaranya. Di antara konflik itu, seorang pemuda pemilik bengkel juga terseret di dalamnya, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa orang itu adalah anak dari pembalap hebat. Suatu hari seorang wanita bernama Xiao Xian ditantang balapan di jalan raya oleh seseorang. Dengan kemampuannya itu dia berhasil mengalahkannya, bahkan sampai terguling. Karena bekerja sebagai pramugari, hobinya dalam balapan bisa mempengaruhi citra dari perusahaannya. Bosnya memberikannya pilihan, jika ingin tetap bekerja di sini, dia harus membuang hobinya. Sebenarnya Xiao Xian adalah anak dari pemilik sebuah tim balap, bernama Xiao Jing. Sayang pembalap terhebatnya sekaligus kakak dari Xiao Xian, baru saja mengalami kecelakaan fatal. Meski nyawanya bisa selamat, sialnya dia tidak bisa mengikuti turnamen besar yang akan segera berlangsung. Tim ini harus mencari solusinya, seperti merekrut pembalap baru yang hebat. Setiap ada waktu, Xiao Xian selalu menjenguk kakaknya yang bernama Xiao Lei. Kecelakaan yang dialaminya membuatnya putus asa, terlebih karena saat ini timnya membutuhkan pembalap sepertinya. Xiao Xian juga ingin membantu, namun tidak tahu harus melakukan apa. Ketika ayahnya bersama kakaknya, dia menguping pembicaraan dari mereka. Ayahnya menyuruh Xiao Lei untuk tidak khawatir, karena dia sudah menemukan solusinya. Dahulu ada seorang pembalap yang kemampuannya melebihi dirinya, namun sudah meninggal. Dia memiliki seorang anak, yang juga meneruskan jejak ayahnya sebagai pembalap. Keberadaannya akhirnya diketahui, karena salah satu teman dari anak itu bekerja di karaoke. Xiao Lei sudah bisa menerima, jika dirinya tidak bisa balapan dalam waktu yang lama. Dia berharap, semoga orang yang dicari ayahnya dapat membantu tim ini, untuk menjadi juara. Mendengar itu hati Xiao Xian makin tergerak, untuk segera menemukan orang itu. Dia langsung pergi ke tempat karaoke, di mana Liang Liang, teman orang yang dicarinya bekerja di sana. Sayangnya Liang Liang seperti menutupi informasi itu, karena alasan tertentu. Di lain tempat, berita tentang kecelakaan yang dialami Xiao Lei sudah sampai pada rivalnya, yang bernama Lei Ting. Bosnya yang bernama Tuan Guan sudah menunggu kesempatan seperti ini, sehingga timnya bisa menjadi juara. Dia yang terkenal licik bahkan merayu sponsor utama dari tim milik Xiao Jing, untuk pindah padanya. Apalagi saat ini Lei Ting adalah satu-satunya pembalap yang hebat, setelah rivalnya mengalami kecelakaan. Namun walaupun hebat, Lei Ting memiliki sifat buruk. Diam-diam dia menggoda Aspri milik Tuan Guan, bahkan ingin melakukan sesuatu yang buruk. Liang Liang yang bekerja di sana, melihat tindakan itu dan langsung menolong, yang malah membuatnya dihajar. Beruntung Xiao Xian yang masih di sana mendengar keributan itu, kemudian bergegas membantunya. Walaupun wanita, kemampuannya dalam bertarung lebih tinggi dari mereka semua, sehingga berhasil menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, akhirnya Liang Liang mengabulkan permintaannya, untuk bertemu orang yang dicarinya selama ini. Orang itu bernama Si Feng, pemilik sebuah bengkel mobil. Walaupun kebanyakan waktunya dihabiskan untuk mabuk, sahabat sekaligus pekerjanya yang bernama Chong selalu ada untuknya. Dia adalah orang yang suka balapan tetapi tidak berpikir jauh, sehingga ketika melawan Xiao Xian, bahkan sampai terjungkal. Si Feng sudah bisa menebaknya, karena sudah sering terjadi. Malamnya, Liang Liang membawa Xiao Xian ke tempat balapan liar, untuk menemuinya. Inilah alasan Liang Liang menghentikannya sebelumnya, karena saat ini si Feng sering mabuk-mabukan dan sudah berhenti dari balapan. Xiao Xian sendiri masih bingung, kenapa orang seperti itu menyia-nyiakan bakat yang dimilikinya. Namun sepertinya ada alasan yang mendalam, sehingga dia melakukannya. Bahkan sahabatnya tidak bisa menyadarkannya, yang ada malah membuatnya marah. Pertengkaran seperti itu sering terjadi, tetapi Chong tidak bosan terus membahasnya. Di lain tempat, karena tim ayahnya kekurangan pembalap, Xiao Xian mengajukan diri menggantikan kakaknya. Walaupun anaknya itu memiliki kemampuan, ayahnya langsung menolak,
karena selain masih bekerja sebagai pramugari, dia tidak ingin anak perempuannya terluka. Apalagi saat ini dia harus fokus menyambut sponsor utamanya, yang terlihat khawatir karena kekuatan dari tim ini sudah berkurang. Sponsor itu memberikannya kesempatan terakhir, yaitu harus menjadi juara di turnamen besar selanjutnya. Di lain tempat, Chong memiliki sebuah ide untuk memaksa Si Feng kembali ke dunia balapan. Dia datang ke markas dari tim Xiao Jing dan langsung menantang pembalap terbaik di sini untuk nanti malam mengikuti balap liar. Keributan itu membuat Xiao Xian mendengar dan tertarik untuk mengikutinya. Tentu saja ini baru sebagian dari rencananya, karena sebenarnya Chong sendiri tidak ikut. Dia mendaftarkan Si Feng sebagai pembalapnya, yang tentu langsung memarahinya. Chong sudah siap dengan hal ini, asalkan bisa membantunya kembali ke dunia balapan. Apalagi setiap hari dia melihatnya tersiksa dengan trauma masa lalunya, sehingga ingin menolongnya. Mengetahui niat tulus dari temannya itu, akhirnya Si Feng menuruti permintaannya, yaitu ikut dalam balapan. Xiao Xian juga sudah ada di sana, dan siap mengalahkannya. Balapan pun akhirnya dimulai, namun trauma dari Si Feng muncul kembali, sehingga mereka berdua hampir bertabrakan. Sadar sudah membuatnya hampir celaka, dia pun meminta maaf dan mengantarkan Xiao Xian pulang. Di sana akhirnya Xiao Jing melihat Si Feng untuk pertama kali, dan menyadari bahwa orang itu adalah anak rivalnya dahulu. Dia langsung menawarkannya untuk bergabung ke dalam tim, jika ingin menjadi pembalap profesional. Namun Xiao Xian mengatakan, bahwa orang itu sudah berhenti dari dunia balap, karena suatu alasan. Mendengar masalah itu, Xiao Lei pun ingin turun tangan sendiri. Dia ingin bertemu langsung dengannya, untuk mengatakan sesuatu. Dia tidak mengetahui masalah yang dihadapi Si Feng, tetapi jika itu sampai menghancurkan masa depannya, dia harus segera berubah. Seperti cederanya ini, walaupun memakan waktu lama dalam penyembuhan, dia tidak akan menyerah untuk kembali balapan. Timnya akan selalu menyambutnya, apabila Si Feng ingin berubah. Hari berikutnya ketika di taman, tas dari teman Xiao Xian dijamret. Xiao Xian kesulitan menghentikannya, karena orang itu memakai sepatu roda. Tanpa disangka Si Feng juga ada di sana, sehingga ikut mengejar. Sayang fisiknya lama tidak dilatih, sehingga Xiao Xian sendiri yang harus menghentikannya. Malu lebih lemah dari seorang wanita, Si Feng merasa bahwa dirinya menjadi tidak berguna. Dia harus berubah, dan langkah pertamanya adalah setuju untuk bergabung dengan tim balapan yang selalu menawarinya. Sekarang dia secara resmi sudah menjadi bagian dari tim, dan harus mengikuti pelatihan yang diberikan. Namun karena trauma yang diderita, kemampuannya yang sebenarnya tidak keluar. Untuk mengatasi hal itu, Xiao Jing menyuruh salah satu pembalap senior di sini untuk membimbingnya perlahan. Orang yang selalu mendukung Si Feng selama ini adalah sahabatnya, sehingga dia memberikannya sarung tangan balapannya sebagai hadiahnya. Hari berikutnya Si Feng mulai berlatih kembali, dengan arahan yang lebih detail dari seniornya. Ketika dimulai, Si Feng selalu membuat kesalahan, sehingga diperingatkan. Seniornya itu tidak bersikap lunak padanya, karena selain sudah dewasa, memang seperti inilah latihan di dunia profesional. Namun Si Feng yang sebelumnya hanyalah pembalap jalanan, tidak terima dan menganggap bahwa seniornya itu mencari masalah dengannya. Keributan itu didengar Xiao Jing, kemudian langsung memisahkannya. Dia menyadari bahwa Si Feng belum terbiasa dengan hal ini, sehingga ingin melakukannya dengan cara yang berbeda. Malamnya dia mengajak Si Feng untuk mengobrol berdua. Balapan di sirkuit resmi akan lebih menguras emosi daripada latihan yang dia jalani sebelumnya. Oleh karena itu, mengendalikan pikiran dan selalu fokus dalam balapan adalah kunci untuk bisa tampil maksimal. Mendengar bahwa Xiao Jing akan membimbingnya secara pribadi, akhirnya Si Feng menurutinya. Paginya dia langsung memulainya, sesuai arahan dari Xiao Ling. Selain berlatih dengan mobilnya, Si Feng juga harus melatih fisiknya, yang tentu Xiao Xian terus mengawasinya. Semua itu demi balapan resmi yang akan dimulai, yang ternyata Si Feng belum pernah merasakan tekanan sebesar ini. Namun karena sudah masuk ke dalam dunia profesional, mau tidak mau dia harus melakukannya. Di dalam balapan itu, Lei Ting yang merupakan rival dari tim ini, selalu memperhatikan. Dia tidak akan membiarkan siapapun untuk menjadi juaranya.
Balapan pun akhirnya berlangsung, dan Si Feng langsung mengikuti Lei Ting dari belakang. Ternyata dia mampu menyulitkannya, sehingga Lei Ting harus melakukan sesuatu. Dia langsung menyenggolnya yang tidak siap, sampai mobilnya keluar lintasan. Seketika Tuan Guan menghina pesaingnya itu, karena pembalapnya langsung berhenti di awal balapan. Selain kekalahan yang sudah terjadi, sayangnya kejadian ini juga menjadi pukulan bagi Si Feng. Mendengar Si Feng langsung pergi meninggalkan tim, Xiao Xian langsung mencarinya ke bengkel miliknya. Ternyata selain masalah pada traumanya, kejadian dahulu membuat mental darinya rapuh dan mudah menyerah. Berkali-kali Xiao Xin menasehatinya, tetapi hal itu tidak dia dengarkan sama sekali. Sekarang dia sudah tidak tahu, cara apa lagi yang bisa membuatnya berubah. Di waktu yang sama Tuan Guan menemui Xiao Jing, untuk membeli tim ini sebelum harganya jatuh, ketika anak buahnya memenangkan turnamen besar. Tetapi Xiao Jing tidak akan menjualnya, walaupun hal itu bisa membuatnya bangkrut. Tidak sengaja mendengar itu, paginya Xiao Xin kembali menemui ayahnya. Karena sudah keluar dari pekerjaannya, sekarang dia bisa meminta izin untuk menjadi pembalapnya. Sayang ayahnya tetap tidak berubah, namun Xiao Xin sudah menyadari alasannya. Dari kecil ayahnya memang hanya mendukung kakaknya sebagai pembalap, dan tidak mengizinkannya, karena seorang wanita. Bersamaan dengan rasa frustasinya itu, dia malah menemukan Si Feng yang sedang mabuk, kemudian membantunya kembali ke rumahnya. Di sana akhirnya Xiao Xin mengetahui, kejadian apa yang sudah membuat Si Feng menjadi seperti ini. Dahulu setelah ayahnya meninggal, dia selalu menjaga ibunya kemanapun. Sialnya tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan, dan membuat ibunya meninggal dunia. Sudah kehilangan kedua orang tuanya akibat mobil, akhirnya Si Feng menyerah dengan mimpinya, untuk menjadi pembalap profesional. Mengetahui temannya juga tidak ingin melihat Si Feng terus seperti ini, Xiao Xin memiliki ide untuk membuatnya bangkit. Si Feng masih bingung, kenapa mereka berkumpul di depan garasinya. Tiba-tiba dia dibawa paksa ke dalam mobil, untuk melakukan sesuatu. Sampai di sebuah jalan, Xiao Xin ingin membuatnya kembali merasakan ketakutannya dengan mobil. Sayangnya Si Feng tidak bisa lepas dari ketakutan itu, sehingga Xiao Xin harus menyerah untuk saat ini. Hanya Si Feng sendiri yang bisa membuat keputusan, kapan dia akan melepaskan masa lalunya. Namun semua itu tidak mudah, dan mungkin membutuhkan suatu pemicu. Di lain tempat, karena penolakan dari Xiao Jing sebelumnya, Tuan Guan menyuruh Lei Ting untuk mengganggu pembalapnya, yaitu Si Feng. Dia dan gerombolannya langsung datang ke bengkelnya, ketika Si Feng sedang mabuk di sana. Untuk menentukan siapa yang terbaik, Lei Ting ingin menantangnya dalam balapan liar. Tetapi Si Feng yang nampak kacau langsung menolak, bahkan dia tidak peduli jika dianggap sebagai pembalap gagal olehnya. Namun Chong tidak terima. Lei Ting mengatakan bahwa temannya itu pecundang, dan akan membuat perhitungan. Menyadari bahwa Si Feng semakin terpuruk akibat masa lalunya, Xiao Lei kembali datang menemuinya. Mengira bisa membuat pikirannya berubah, sayangnya Si Feng bahkan sudah berpikiran untuk menjual bengkel ini dan pergi jauh. Tanpa mereka ketahui, ternyata saat ini Chong diam-diam pergi melawan Lei Ting, untuk menggantikannya. Namun tidak ada yang menyangka, terjadi kecelakaan yang cukup parah di balapan liar tersebut. Xiao Xian tidak sengaja melihatnya, kemudian langsung mengabari kakaknya, yang saat ini juga sedang bersama Si Feng. Dia langsung menuju ke rumah sakit, tetapi semua sudah terlambat, karena sahabatnya itu sudah meninggal dunia. Hanya sarung tangan ini, satu-satunya peninggalan dari Chong, yang membuat Si Feng makin terluka. Dialah sendiri yang dahulu memberikannya, namun kini yang kembali hanyalah namanya. Si Feng sangat frustasi, kenapa orang di sekitar meninggalkannya satu persatu. Tidak ingin kejadian seperti ini terjadi lagi, dia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ketika Xiao Jing sedang berdiskusi soal turnamen besar, tiba-tiba Si Feng datang ke sana. Kali ini dari hatinya yang terdalam, dia ingin kembali menjadi pembalap profesional. Awalnya Xiao Jing menolak, karena dia sudah memilih orang yang akan mewakili timnya. Namun tiba-tiba Xiao Xian juga muncul dan akan membantu Si Feng, dengan membentuk tim kedua dengannya. Melihat putrinya tidak pernah menyerah, akhirnya Xiao Jing mengabulkannya.
Langsung saja mereka berdua berlatih sebagai tim, dan mempelajari seluruh arahan dari Xiao Jing. Si Feng nampak sudah berbeda, karena selain serius dalam menyerap ilmunya, dia juga sudah menganggap Xiao Xian sebagai rekannya. Mereka pun saat ini selalu bersama-sama, baik ketika latihan fisik, maupun berdiskusi soal balapan. Sekarang tim ini seperti sudah hidup kembali, berkat masuknya mereka berdua. Semua sudah bekerja keras membantu, dan si Feng tidak akan mengecewakannya. Masalahnya dengan Lei Ting juga akan dia selesaikan, tentunya di arena balapan. Dia tidak ingin membuat pengorbanan dari sahabatnya sia-sia, bahkan akan memakai sarung tangan yang ditinggalkannya ketika balapan. Api dalam diri si Feng sudah bangkit, dan mereka semua penasaran, balapan seperti apa yang akan dia tunjukkan. Penonton juga sudah tidak sabar melihat aksi dari semua pembalapnya. Tentu saja Lei Ting yang diunggulkan oleh banyak orang, tidak akan menyerahkan posisinya begitu saja. Untungnya Xiao Xian dan si Feng cukup tenang, karena selama pelatihan sudah banyak berkembang. Dan tidak berselang lama, balapan turnamen besar akhirnya dimulai. Semua pembalap langsung memacu mobilnya dengan kencang, dan tidak sedikit diantaranya saling bertabrakan. Lei Ting dengan cepat langsung berada di depan, untuk mengamankan posisinya. Namun si Feng dan Xiao Xian juga tidak diam saja, karena mereka langsung menyusul dan membayang-bayanginya. Bahkan si Feng dengan kekuatan maksimalnya, tanpa diduga berhasil menyalipnya. Kaget dengan itu, Lei Ting kembali menambah kecepatannya, dan saat ini mereka saling sejajar. Untungnya mental dari si Feng tidak jatuh, karena dia ingin mengabulkan keinginan dari sahabatnya, yaitu membuat dirinya menjadi pembalap hebat. Lei Ting yang sudah emosi langsung menyuruh rekan timnya untuk menyingkirkan si Feng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pembalap keduanya yaitu Xiao Xian langsung melesat ke depan. Dengan jarak itu dia tidak terkejar, dan akhirnya menjadi juaranya. Seluruh anggota timnya tidak menyangka bahwa Xiao Xian bisa melakukannya. Tentu semua ini berkat aksi dari si Feng, yang membuat lawannya hanya fokus padanya. Balapan ini barulah langkah awal dari mereka sebagai pembalap profesional. Selanjutnya tantangan akan lebih sulit, tetapi mereka siap menghadapinya, dan film pun berakhir sampai di sini. Banyak orang menyerah dengan impiannya, karena trauma dengan kenangan buruk di masa lalu, bahkan sampai tidak menyadari jika orang di sekitarnya berusaha membantu. Namun semua itu tidak akan berarti, karena diri sendirilah yang mampu membuat perubahan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.